Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Alda Setiawati Hadi. Kali ini saya tengah berada di Pondok Pesantren Azuria, salah satu pondok pesantren yang ada di Purbalingga. Santri-santri Pondok Pesantren Azuria merupakan sebagian besar merupakan mahasiswa, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada sebagian kecil yang merupakan siswa. Perbedaan jenjang pendidikan bisa menjadi salah satu penyebab adanya pembulian. Apakah Pondok Pesantren Azuria masih menjadi salah satu tempat bully? Mari kita langsung tanya-tanya dengan santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Azuria. Mbak Indah. Pernah nggak sih Mbak Indah selama di pondok ini lihat pembulian atau perundungan kayak gitu? Mungkin kalau selama saya di pondok agak sering ya saya melihat pembulian, tapi pembuliannya itu bukan yang verbal, tapi non verbal. Menurut Mbak Indah, kenapa sih pembulian itu bisa terjadi? Karena ada beberapa faktor ya. Nah, kalau misal biasanya kalau misal dari luar pondok yang sering bertemu keluarga itu mungkin faktor utamanya dari keluarga. Tapi kalau misal di pondok dengan kondisinya jarang bertemu keluarga, itu kemungkinan besar karena adanya teman. Nah, di teman di dalam perlingkungan teman itu biasanya ada satu orang yang sebagai pelaku bullying. Nah, setelah itu menyebarlah ke teman yang selanjutnya atau menyebar luas ke teman yang ada di sekitar. Menurut Mbak Indah, gimana sih cara agar perundungan itu tidak berlangsung terus-menerus? Nah, kita bisa mencegahnya dengan kayak ada konsekuensinya. Misal dari pondok sendiri itu konsekuensinya akan misal ada bullying, apa konsekuensinya yang kayak menurut pondok itu sangat ditakuti oleh santrinya. Atau yang kedua, bisa mengadakan kayak seminar atau workshop tentang bullying atau perundingan. Menurut kamu gimana sih cara agar perundungan di Pondok Pesantren Azuria tidak terjadi? Yang pertama sih harus melakukan kayak sebuah pemahaman atau edukasi tentang bullying. Nah, itu kepada santriwan dan santriwati khususnya di Pondok Azuriah ini. Nah, yang kedua, bagi yang mengalami bullying tersebut, ia harus berani untuk speak up atau melaporkan kepada orang yang lebih dewasa seperti guru, orang tua maupun asatidz wal asatidahnya. Terus selama ini ada nggak sih tindakan dari pondok pesantren tentang bully kayak gini? Untuk sekarang belum, tapi harapan saya sebagai santri di sini supaya pondok ini kedepannya bisa mengedukasi tentang pemahaman bullying terhadap santri-santrinya supaya kedepannya bullying itu tidak terjadi dalam lingkungan pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren tersebut. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio.